Susana Saji. Selamat datang di video Business Valuation. Melalui video ini, Anda diharapkan mampu memahami perbedaan equity value dan enterprise value, memahami tipe-tipe valuasi, dan memahami konsep integrated value approach. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan valuasi perusahaan. Valuasi atau penilaian sebuah perusahaan tidak hanya terkait dengan harga, tapi memiliki cakupan yang jauh lebih luas lagi. Apa saja itu? Mari kita simak bersama. Valuasi adalah penilaian yang terdiri dari penerapan metode analitis yang tepat dan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap apa yang diketahui atau dapat diketahui tentang perusahaan untuk memperkirakan nilainya pada waktu atau saat tertentu. Ada dua hal yang dihitung dalam valuasi, yaitu valuasi ekuitas atau equity value dan valuasi perusahaan atau enterprise value. Keduanya dapat digunakan dalam penilaian atau penjualan bisnis, tetapi masing-masing menawarkan pandangan yang sedikit berbeda. Equity value adalah nilai total perusahaan yang tersedia untuk investor ekuitas. Nilai perusahaan adalah nilai dari operasi bisnis inti perusahaan yang tersedia untuk semua pemangku kepentingan, misalkan penyedia utang, investor ekuitas, pemegang saham preferen, kepentingan minoritas, dan lain-lain. Nilai perusahaan memberikan kalkulasi akurat dari keseluruhan nilai bisnis saat ini. Mirip dengan neraca. Ada 6 tipe valuasi atau penilaian. Pertama adalah penilaian pihak ketiga. Kedua adalah penilaian internal. Ketiga adalah opini penilaian. Keempat adalah opini kewajaran. Kelima adalah perhitungan keterikatan. Dan keenam adalah review penilaian. Mari kita simak satu persatu. Penilaian pihak ketiga atau third party valuation adalah penilaian yang dilakukan untuk pihak ketiga adalah dokumen yang berisi opini tentang nilai suatu bisnis yang diperoleh melalui proses penilaian yang independen dan kompleks. Jika penilaian ditugaskan oleh penjual, itu adalah penilaian sisi jual. Jika ditugaskan oleh pembeli, itu adalah penilaian sisi beli. Ada berbagai alasan untuk melakukan penilaian internal, seperti menilai apakah menjual bisnis secara keseluruhan atau sebagian adalah kesepakatan yang baik, atau untuk menguji penurunan nilai pada anak perusahaan. Teknis yang digunakan sama dengan penilaian yang dilakukan untuk pihak ketiga, dan tentu saja informasi internal dapat digunakan. Pendapat penilaian juga disebut pendapat ahli atau laporan ahli. Terdiri dari proses penilaian yang terbatas pada beberapa aspek atau berdasarkan masukan yang belum diverifikasi yang diberikan oleh klien. Misalnya, menentukan tingkat diskonto yang akan diterapkan pada arus kas yang disediakan oleh klien dan tidak ditinjau. Memperbarui beberapa parameter dari penilaian sebelumnya, menentukan nilai berdasarkan basis informasi yang terbatas, dan seterusnya. Kelompok ini mencakup penelitian ekuitas yang dilakukan oleh analis eksternal. Pendapat kewajaran terdiri dari verifikasi keandalan proses penilaian yang dilakukan oleh pihak lain, dengan mempertimbangkan masukan yang digunakan, metode yang diterapkan, dan kesimpulan yang diambil. Tujuan dari opini ini adalah untuk menilai seberapa masuk akal penilaian pihak ketiga atau opini penilaian. Keterlibatan perhitungan bukanlah penilaian nyata, tetapi pemeriksaan input spesifik yang digunakan oleh pihak lain. Penilaian dilakukan dengan 6 cara, yaitu penilaian pihak ketiga, penilaian internal, opini penilaian, opini kewajaran, perhitungan keterikatan, dan review penilaian. Mari kita simak satu persatu. Proses analitis yang mengadopsi konsep IVA didasarkan pada 3 langkah, yaitu
analisis konteks, analisis laporan keuangan sebelumnya, dan identifikasi metode penilaian. Analisis konteks terdiri dari pemeriksaan menyeluruh dari skenario kompetitif di mana entitas target beroperasi. Analisis mendalam ini membantu memperoleh pemahaman tentang serangkaian elemen kompleks yang mempengaruhi perusahaan dan merupakan langkah awal yang diperlukan dalam proses penilaian secara keseluruhan. Analisis konteks membutuhkan pemeriksaan elemen internal dan eksternal perusahaan. Salah satu cara untuk memastikan suatu nilai konsisten adalah dengan memeriksa tren masa lalu dari perusahaan target. Memahami rekam jejak perusahaan penting dalam penilaian bisnis dan merupakan tugas penilai untuk memastikan bahwa hasil masa lalu dan masa depan konsisten. Untuk alasan ini, analisis hasil yang dicapai oleh perusahaan target dalam 2 atau 3 tahun sebelum tanggal penilaian yang diasumsikan merupakan langkah awal yang diperlukan dari proses penilaian. Melakukan analisis laporan keuangan adalah suatu keharusan, terlepas dari metode penilaian yang digunakan, karena memungkinkan penilai untuk memperoleh kedekatan yang lebih besar dengan perusahaan dan membuat pilihan metode penilaian yang lebih tepat. Pilihan pendekatan penilaian tergantung pada beberapa keadaan, seperti karakteristik perusahaan dan industri, dokumentasi yang tersedia, serta tujuan penilaian. Demikianlah video tentang valuasi perusahaan dan pendekatan dalam menentukan value perusahaan. Semoga bermanfaat.